Bapak dan Ibu Guru, sekaitan dengan topik kita yang pertama, yakni rencana tindak lanjut PKG PJ OK. Jadi selama kurang lebih 10 minggu saya di pendidikan ini, sekarang tibalah saatnya saya merancang program yang mengedepankan suara, kepemilikan, dan pilihan dari peserta didik. Baik, Ibu dan Bapak Guru, sekaitan dengan ini, saya mempunyai rencana tindak lanjut. Jadi saya beri judul rencana tindak lanjut saya adalah bergerak dan lestarikan permainan tradisional boy. Ada itu permainan boy-boy, ya, permainan waktu kita kecil, ya. Ini bergerak dan lestarikan permainan tradisional boy. Kenapa saya ambil ini? Ya, kekhasan karakter utama dari PJOK itu sendiri adalah bergerak. Dalam mencapai tujuan pendidikan secara umum, PJOK memanfaatkan gerak. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Latar belakang, kenapa saya mengambil permainan tradisional? Kita tahu bersama bahwa negara kita ini adalah negara yang kaya akan budaya dan warisannya. Di era sekarang, ya, permainan tradisional itu sudah mulai terpinggirkan sama peserta didik. Artinya begini, peserta didik sudah mulai lebih betah terhadap gadgetnya, lebih betah terhadap perangkat selulernya, sehingga aktivitas geraknya itu agak sedikit berkurang. Makanya saya angkat ini, permainan tradisional bergerak melalui permainan tradisional. Kenapa tidak saya angkat, saya lestarikan permainan tradisionalnya, peserta didik juga aktif dalam geraknya. Sekaitan dengan hal ini, maka program ini mencakup 3 hal: voice, choice, dan ownership. Voice-nya di sini berdiskusi dengan peserta didik. Suaranya, seperti apa permainan boy yang akan kita lakukan, yang akan kita laksanakan. Apakah ada peraturan yang akan kita modifikasi dan sebagainya. Kemudian choice-nya di sini peserta didik akan diberikan peran dalam memilih kelompoknya. Mau jadi pelatih, mau jadi yang menyusun, begitu, yang menyusun batu. Peserta didik akan diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam memilih. Berikutnya adalah kepemilikan atau ownership. Jadi peserta didik itu akan bertanggung jawab terhadap ini program kegiatan ini. Kenapa salah satunya saya angkat? Kita punya potensi aset yang bisa kita maksimalkan di sekolah, Bapak Ibu. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia kita semua, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu akan membantu dalam pelaksanaan program ini, ya, Bapak Ibu ya. Kemudian peserta didik, kepala sekolah, komite dan orang tua peserta didik. Itu semua masuk dalam modal manusia. Berikutnya adalah aset politik. Aset politik yang dimaksud di sini adalah kebijakan dari Bapak kepala sekolah. Kemudian ada aset lingkungan. Ini aset lingkungan dapat kita manfaatkan. Kalau misalnya ada tegel-tegel bekas di sekitar situ, bisa kita ambil itu. Ataukah pelaksanaan dari program ini bisa kita laksanakan di lapangan sana. Itu salah satunya memanfaatkan aset lingkungan. Kemudian sarana dan prasarana, pemanfaatan ini bangunan yang ada di satuan pendidikan kita. Sehingga kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat dan melestarikan. Kemudian kita lanjut ke tujuan. Ada beberapa tujuan dari program ini. Yang pertama itu adalah mendorong kepemimpinan peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini sekaitan dengan voice,
choice dan ownership dari peserta didik. Berikutnya adalah memperkenalkan dan melestarikan permainan tradisional kepada peserta didik. Dalam hal ini, permainan tradisional Boy. Yang ketiga adalah menguatkan kolaborasi antar warga sekolah. Artinya karena ini masuk dalam program co-kurikuler, tentu akan berada pada lintas mapel. Jadi akan ada beberapa mapel yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan budaya positif dan karakter positif peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah capaian. Capaian yang dimaksud di sini adalah yang diharapkan dari kegiatan ini. Yang pertama, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa program ini akan mengakomodasi choice dan ownership dari peserta didik. Yang kedua, bergerak melalui permainan tradisional. Yang ketiga, pemanfaatan gerak dalam permainan tradisional untuk mencapai pembelajaran pada umumnya. Dan yang keempat, memperkenalkan. Ya, saya kira kalau permainan tradisional Boy ini untuk anak-anak seusia sekarang perlu kita lestarikan, perlu kita perkenalkan bahwa ada permainan yang seperti ini. Berikutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi insya Allah nanti target peserta itu adalah kelas 9. Pak, kenapa harus kelas 9? Kenapa tidak kita ambil kelas 7, 8, dan 9 semua? Ini adalah rancangan Bapak Ibu. Ketika ini berhasil, maka kita akan terapkan di seluruh tingkatan yang ada di satuan pendidikan. Peserta didik merupakan pelaksana dan guru sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan dalam kegiatan ini. Insya Allah program ini akan berlangsung pada siklus kedua. Sekarang kan masih berada pada siklus pertama di P5. Ini kegiatan ini akan berkolaborasi dengan lintas mapel dalam pelaksanaannya. Berikutnya adalah kita petakan aset. Aset di sini ada 7, tetapi yang saya masukkan cuma 5. Yang pertama aset manusia, kepala sekolah, PTK, GTK, peserta didik, orang tua wali. Kemudian aset politik yang saya maksud tadi, kebijakan kepala sekolah, aset fisik, pemanfaatan sarana dan prasarana, aset lingkungan, ya seperti yang bisa kita pakai lapangan sepak bola. Kemudian tegel, bekas sejenisnya yang ada di lingkungan sekitar. Ini juga bisa kita manfaatkan. Kemudian yang terakhir adalah aset finansial, dukungan dana untuk kelancaran program kegiatan permainan tradisional Boy ini. Kemudian rencana evaluasi. Nah, sekaitan dengan rencana evaluasi ini, saya akan melibatkan seluruh warga sekolah, PTK, GTK, dan peserta didik, terutama untuk kepala sekolah memonitoring dan mengevaluasi. Kemudian PTK dan GTK itu evaluasi dan refleksi, peserta didik evaluasi dan refleksi. Jadi bentuk instrumennya adalah berupa wawancara, survei, dan refleksi. Bagaimana permainan tradisional Boy ini. Kemudian ada berbagai tantangan. Nah, ini saya sudah petakan. Tantangan di sini yang pertama adalah tingkat kemampuan peserta didik yang heterogen. Kemampuannya berbeda-beda. Yang berikutnya adalah buku referensi sekaitan dengan permainan tradisional itu terbatas. Saya pernah cari di atas di perpustakaan, itu bukan terbatas lagi, tapi tidak ada. Berikutnya adalah keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan permainan tradisional. Sekaitan dengan tantangan ini, ada solusi yang saya tawarkan. Yang pertama itu menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi dalam permainan Boy ini. Jadi saya akan petakan dulu yang mana yang sudah mahir, yang cakap, dasar, atau baru berkembang dan awal berkembang.
Kemudian menjelajah sumber lain yang relevan dengan permainan tradisional boy di internet. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan waktu yang tersedia. Saya kira ini mungkin sedikit pemaparan terkait dengan RTL PJOK dengan judul Bergerak dan Lestarikan Permainan Tradisional Boy. Umpan balik dari Bapak dan Ibu untuk kesempurnaan kegiatan ini dan pelaksanaan sangat diharapkan. Untuk itu saya membuat link Padlet. Ya, saya sudah kirim di grup Bapak Ibu. Silahkan dibuka link Padletnya sekaitan dengan apa yang sudah menjadi kekuatan, apa yang perlu dibenahi. Silahkan Bapak Ibu mengisi link Padletnya terlebih dahulu. Untuk mengefisienkan waktu, satu orang saja di pertanyaan pertama dan satu orang di pertanyaan kedua. Saya persilakan kepada Ibu Vivi untuk sekaitan dengan masukannya di pertanyaan pertama yang menjadi kekuatan dalam rancangan program ini. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Sekaitan dengan menurut Bapak Ibu yang menjadi kekuatan dalam rancangan program ini berkaitan dengan permainan boy, mungkin karena di zaman sekarang sudah tidak dikenal lagi mengenai permainan boy itu, mungkin bisa diperlihatkan atau dipublikasikan kembali di lingkungan masyarakat sehingga permainan tersebut tetap bisa digunakan dan terlihat di masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Iya, intinya memperkenalkan. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu Vivi. Ya. Selanjutnya di pertanyaan kedua ada Ibu Ayu. Silakan. Baik, menurut saya apa yang perlu ditambahkan atau direvisi dalam rancangan program kali ini, lebih bagusnya kalau para pendampingnya juga ikut dalam permainan tradisional boy ini agar lebih bersemangat juga seperti siswa-siswanya supaya lebih mengenal kembali bagaimana permainan boy tersebut. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan juga untuk Ibu Ayu. Jangan sampai Ibu Vivi jadi tepuk tangan nih. Ya. Oke, jadi menurut Ibu Ayu, gurunya juga ikut. Ya, untuk mengenang kembali masa lalu. Kenapa tidak kita masukkan juga, ya, Bapak Ibu. Demikian, terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu sekaitan dengan RTL ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.